Siap, tangan di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, semangat, semangat. Pelajaran aku absen dulu ya. Ya, Bu. Pak Deriski, Hadir. Rahman, Hadir. Andika, Anindya, Anissa, Artika, Asma, Aura, Sakir, Askia, Sakir juga, Faiz, Afif, Ivan Dani, hadir. Intan, semuanya hadir kecuali yang masuk ke kamar mandi tadi ya. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar soal kita tumbuh, jadi kita lebih semangat ya. Ya. Baik, berdiri lah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi para sudah semangat? Baik, Ibu lanjutkan ke masih ingat materi yang kemarin? Atmosfer, apa itu atmosfer? Coba bukti lapisannya apa aja? Troposfer, Bu. Troposfer, kemudian stratosfer, Bu. Stratosfer, kemudian Atmosfer, Bu. ya, kemudian mesosfer, ya, kemudian ya. Berarti sudah paham ya kemarin materi yang tentang atmosfer itu juga berguna bagi kehidupan kita sehari-hari yang mempengaruhi siklus hidrologi ya. Jadi kita lanjutkan materi hari ini membahas tentang hidrosfer. Ya. Hidrosfer. Coba ibu tanya, hidrosfer itu apa? Lapisan air yang ada di bumi. Lapisan air yang ada di bumi. Jumlahnya kan ada 97,5% ya. Banyak, tapi masih dalam bentuk air yang ada di samudra ya. Nah, yang digunakan oleh penduduk itu hanya 1%, lebih dari itu. Tapi kok jumlahnya sedikit, tapi tidak pernah habis. Kenapa? Karena sumbernya banyak. Sumbernya banyak. Dari mana?
kemudian laut, kemudian sungai, kemudian rawa, kemudian ada lagi danau, ada lagi Kali. sama ya. Baik, sebenarnya tidak habis karena air itu mengalami siklus. Yang namanya siklus siklus air. Kemudian menurut Menteri PUPR itu ya, kebutuhan manusia satu di daerah perkotaan ya, itu 144 liter sehari, itu sama dengan 16 galon. 16 galon ya, itu dipakai untuk mandi, sisanya untuk buat apa? Minum, kemudian masak, kemudian cuci, ada lagi cuci motor ya, cuci beras, baik, sesuai kesepakatan kemarin tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik mampu memahami pengertian hidrologi, kemudian kita capaian pembelajarannya memahami pengertian hidrologi, menunjukkan siklus hidrologi, itu akan kalian pelajari hari ini ya. Jadi di awal sudah sampaikan kalimat pembukanya ya. Jadi apa sih yang dipelajari dalam siklus hidrologi ya? Nah, nanti itu yang akan kita diskusikan hari ini. Baik, kemarin sudah kesepakatan kita bersama, kita bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Baik, silakan di kelompoknya masing-masing. Ingat kelompoknya? Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kalau dari kelompoknya masing-masing bagikan RKPD-nya ya. Ya, Bu. Baik, Ibu jelaskan gimana cara pengerjaan LKPD-nya. Ya, di situ ada tugas kelompok dan tugas individu. Ya, yang tugas kelompok nanti kalian diskusi tentang mengidentifikasi unsur-unsur hidrologi, kemudian bagaimana siklus hidrologinya, kemudian menggambar siklus hidrologi akan dipresentasikan ke depan. Nah, sebelum memulai pengerjaannya, paham nggak ini tunjuknya? Sebelum mengerjakan, Ibu putarkan videonya tentang hidrologi. Kelihatan di belakang? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, dari tampilan
video tadi ya? Ada yang belum paham? Baik, kalau sudah paham silakan dikerjakan terus aktivitas sesuai kelompoknya masing-masing. Berdiskusi anak ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya. Karena Audio Jungle. 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 baik, kita mulai ya diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Ya, kali ini akan mempresentasikan tentang siklus geologi pendek. Kita mulai. Perkenalkan, nama saya Faisal Daniel Putra. Nomor absen 11. Dan nama saya Abdul Fadri, nomor absen 11. Evaporasi proses perubahan molekul air menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Kondensasi air yang telah menguap berubah menjadi awan. Presipitassi proses perubahan uap air yang ada di awan menjadi butiran air alias berwujud uap menjadi Ada yang mau ditanyakan? Baik, sekarang itu pendek ya. Kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Kelompok 1 ini terus pendek. Saya Felix Gunawan, saya dari Nomor 1 absen 61. Saya ingin bertanya, apakah dampak siklus pendek teknologi terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari? Jam 5 ini kita kelas. Batas pintu.
Sudah jelas? Oke, ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kelompok siklus pendek ya. Atau yang terjadi setelah terjadinya modifikasi. Setelah kondensasi, siklus pendek hidrologi terus berlanjut dengan presipitation atau turunnya hujan, aliran permukaan dan infiltrasi atau meresapnya air ke dalam tanah. Proses ini penting untuk menjaga ketersediaan air di bumi dan mendukung kehidupan di planet ini. Nah, kelompok Mana? Sudah jelas? Oke, lain silakan. Perkenalkan, nama saya Mukti Jenidrum, saya dari nomor absen 24. Saya ingin bertanya tentang siklus pendek. Apa yang terjadi setelah uap air terbentuk dalam siklus pendek hidrologi? Menambah awan, uap air yang terangkat ke atmosfer mendidih saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Pada suhu yang lebih rendah, uap air berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan. Awan terbentuk ketika tetesan air mengumpul dan mengambang di atmosfer. Nah, sudah jelas? Selanjutnya, Tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Tiara, nomor absen 26. Mohon izin bertanya. Bagaimana air kembali ke sungai atau danau? Aliran permukaan, setelah air menjatuh ke permukaan bumi mengalir ke sungai, danau, dan laut melalui aliran permukaan. Terjadi ketika air mengalir di atas permukaan tanah menuju titik yang lebih rendah, membentuk sungai dan anak sungai. Sudah jelas? pertanyaan kan? Ya, dari kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan siklus hidrologi sedang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanan Samuka sebagai ketua kelompok. Jadi ini teman saya. Nada Nugraha. Iya. Siklus sedang atau siklus hidrologi sedang terdiri atas 5 komponen. Komponen pertama yaitu evaporasi atau penguapan, yaitu sebuah proses perubahan molekul cairan kita. Maka air berubah menjadi uap. Yang kedua ada komponen kondensasi, yaitu komponen yang air yang telah menguap berubah menjadi awan. Yang ketiga ada komponen akresi, di mana perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya atau dikatakan awan di langit berubah. Yang keempat ada presipitasi, yaitu proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es, berwujud peristiwa hujan. Yang kelima ada infiltrasi, yaitu air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Ada yang bertanyakan? Ya. Ada. Ayo yang bilang ada tadi kelompok berapa? Oh iya, silakan bertanya. Bagaimana air dapat mengalir dari tanah ke sungai atau danau selama berbulan? Air dapat mengalir dari tanah ke sungai atau danau selama siklus air yang terjadi, yaitu dari penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan, aliran sungai, peningkatan, evaporasi, dan aspirasi.
orang pas sudah jelas. Oh. Next, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Baik. Bagaimana air disimpan dalam bentuk salju atau es selama 17 jam? Ini terjadi terutama di daerah yang tinggi, di daerah tersebut misalnya memberikan ikan air sedikit, sehingga secara alami membuat mulai salju es air Ya, gimana? Pas sudah jelas. Kalau Yang lagi. kelompok lain? bagaimana air disimpan dalam tanah selama 17 jam? Air disimpan dalam tanah selama proses rebus hidrologi disebut terjadi ketika air permukaan seperti hujan atau salju sudah mencair meresap ke dalam tanah melalui elektrolit dan plasma. Di antara partikel tanah yang bisa menjadi air tanah dalam, air dan garam. Jelas? Ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok 5 ya? 4. Ya, silakan maju. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi hidrologi bidang. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Ifaki Afgan, nomor absen 23. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman, nomor absen 22. Perkenalkan nama saya Muhammad Taira, absen 19. Kenalkan, nama saya Mukti Gandilum, saya nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Farina, nomor absen 20. Kenalkan, nama saya Mawar Astari, nomor absen 21. Langsung saja kita akan bahas tentang komponen siklus hidrologi sedang. Komponen siklus hidrologi sedang dibagi menjadi 5. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah air yang telah menguap berubah menjadi awan. 3. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya untuk dikatakan awan di langit menyebar. 4. Presipitasi adalah proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es berwujud peristiwa hujan. 5. Infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Mana? Ada yang tanya nggak? Baik, kelompok 1, bagaimana? Baik, ditanyakan dan sudah dihasilkan sama pusatnya. Bagaimana air dapat Sini. disimpan dalam bentuk salju selama 17 jam? Proses ini terjadi terutama di daerah yang memiliki pegunungan, seperti daerah kutub atau pegunungan tinggi. Siklus air ini terus berulang secara alami. Jika suhu naik, salju dan es akan bercair dan kembali menjadi cair. Dan siklus air akan terus berlanjut. Jelas. Kelompok 5, ada yang ditanyakan? Nama saya Faisal Arya Putra. Sebagai dalam pengembangan ekosistem dan kehidupan. Terkait ketinggian air gas pertanian mempengaruhi perubahan tema. Peraturan suhu mengenai dan menjaga kesehatan air yang sangat penting menjaga kebersihan dan memastikan proses air Ada ini. Baik, sudah jelas? Enggak. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kelompok 5 mau bertanya? Silakan. Siklus sedang berubah dari air yang berasal dari lautan, lalu ditiup oleh angin hingga bergerak sampai ke atas daratan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi, membentuk butir-butir air dan berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan di daratan nantinya akan mengumpulkan kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah atau resapan di tanah. Kelompok 5 jelas. Bagaimana air dapat mengalir dari tanah ke sungai atau danau bersama siklus sedang? Air dapat mengalir dari tanah ke sungai atau danau bersama air yang sedang dari ruangan kondensasi, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan, sungai, tanah, evaporasi, dan transpirasi. Jadi, udah jelas? Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kelompoknya sudah presentasi semua ya. Ini sudah mengenal jauh tentang masing-masing siklus hidrologi. Coba bukannya siklus apa aja tadi yang sudah dipresentasikan sudah kita bahas. Evaporasi apa? Evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Maka air berubah menjadi uap. Ya, dari siklus-siklus yang sudah kalian presentasikan, minta ini ya. Sekarang baru mengerti ya kenapa air di bumi ini tidak pernah habis. Ya, siklus yang terus berulang secara terus-menerus. Jadi walaupun tidak berlaku secara elektronik terus menerus, misalnya menjadi sampai ke kalian mungkin nanti 3 bulan lagi sudah sampai ke rumah kalian lagi. Siklus yang berlanjut seperti itu ya, dari siklus pendek yang bermulai dari evaporasi, kemudian kondensasi dan presipitasi kembali lagi ke laut, karena uap yang kondensasi penguapan tadi itu air ya, hanya uap airnya saja yang menguap, tapi rasa asinnya masih tertinggal di laut. Jadi bentuknya masih butir air tawar yang kita rasakan sampai ke dataran tinggi ya. Paham? Baik, sekarang Ibu kayak kita refleksi ya. Bagian pembelajaran tentang siklus materi hidrologi, bagian apa yang belum kalian pahami? Apakah sudah paham semua? Kemudian LKP yang Ibu berikan hari ini, apakah kalian paham cara pengerjaannya? Jadi kalau sudah paham, tadi sudah Ibu bagikan juga tugas individu ya, tugas individu. Berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Baik, kalau sudah selesai dikumpulkan. Kumpulkan ya, selesai.
dikumpul ya KPD-nya. Ini tentang materi siklus hidrologi yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga materinya bermanfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kalau turun kerja sudah paham ya, oh ini saya di dataran rendah atau di dekat pantai atau mungkin lagi objek wisata ke daerah pegunungan. Siklus hujannya terjadi siklus panjang, siklus pendek, siklus sedang, berarti sudah bisa membedakan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materinya yaitu perairan darat, yaitu sungai. Ya, jadi kalian baca-baca tentang literasi tentang sungai. Untuk materi hari ini, siapa di kelas? Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Amin.